Dalam budidaya tanaman cabai, teman-teman wajib ataupun perlu diwaspadai di saat kondisi cuaca sedang diguyur hujan setiap hari ataupun sinar matahari berkurang untuk tanaman cabai yang kita budidayakan. Otomatis serangan lalat buah, kemudian penyakit patek ataupun antraknosa, dan juga busuk buah sering terjadi di kalangan petani cabai. Mungkin setiap petani cabai sudah tidak asing lagi untuk mengenal penyakit-penyakit itu. Kemudian yang kedua adalah serangan busuk batang, kemudian layu fusarium, karena di saat tanaman cabai itu diguyur hujan setiap hari, sinar matahari semakin berkurang, biasanya kelembapan tanah itu semakin tinggi, menyebabkan bakteri ataupun jamur itu akan sangat mudah sekali masuk ke dalam tanah, sehingga tanah itu menyalurkan bakteri ataupun jamur itu ke akar tanaman cabai yang teman-teman tanam. Tapi semua itu bisa diantisipasi sebelum semua itu terjadi pada tanaman cabai yang dibudidayakan. Dalam video ini teman-teman, di samping ini hujannya sangat besar sekali, sangat lebat sekali. Kemudian ada beberapa pohon tanaman cabai saya yang roboh. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana tata cara saya untuk menghindari penyakit-penyakit yang saya sebutkan di awal video tadi. Buat teman-teman yang baru menemukan channel saya, Heri Petani Indonesia, silahkan like, komen, dan subscribe. Bagi yang tidak menyukai video saya, silahkan di skip saja, karena tujuan kami di sini hanya ingin berbagi pengalaman dan berbagi wawasan dengan sahabat-sahabat tani semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Berjumpa kembali dengan saya, Heri Petani Indonesia. Pada kesempatan sore kali ini teman-teman, saya sedang di kebun, sedang membenahi tanaman cabai saya yang habis diguyur hujan sama angin. Ada sebagian tanaman cabai yang roboh. Tapi di sini saya tidak menjelaskan masalah tanaman cabai saya roboh. Di sini saya ingin menjelaskan dan berbagi pengalaman dengan sahabat-sahabat tani semua, bagaimana tata cara saya untuk mengantisipasi datangnya lalat buah, itu yang pertama. Kemudian bagaimana tata cara saya untuk mengantisipasi datangnya penyakit layu fusarium, jamur, penyakit antraknosa, dan juga patek. Biasanya jika tanaman cabai itu sudah diguyur hujan setiap hari, otomatis kelembapan tanah itu tidak terjaga, dan sudah pasti tentunya pH tanah itu akan menurun teman-teman. Yang pertama yang harus diantisipasi adalah lalat buah teman-teman. Kemudian nanti yang kedua adalah bagaimana untuk mencegah agar tanaman cabai ini tidak terserang penyakit antraknosa, kemudian agar aman dari jamur dan juga layu fusarium. Nanti akan saya jelaskan semua di sini. Yang pertama adalah untuk pencegahan lalat buah, pengendalian secara kimiawi teman-teman, ataupun menggunakan insektisida kimia. Beberapa jenis insektisida kimia yang beredar di pasar dapat digunakan untuk membasmi lalat buah yang dilakukan melalui penyemprotan. Insektisida yang berbahan aktif sipermetrin, kemudian deltametrin, profenofos juga bisa teman-teman, tergantung teman-teman mau menggunakan merek dagang apa.
dengan dosis 2 sendok makan untuk 16 liter air, kemudian dispraykan ke tanaman cabai. Untuk intervalnya teman-teman usahakan 5 hari sekali. Sekarang menggunakan insektisida untuk membasmi lalat ataupun mencegah lalat buah. Kemudian yang kedua adalah penyepraian fungisida dan juga bakterisida teman-teman. Kalau saya sendiri biasanya menggunakan Beyond M, saya kocorkan, kemudian saya spray menggunakan bakterisida dengan dosis untuk pengocoran fungisidanya 2 sendok makan untuk 20 liter air, dan dosis pengocorannya 100 ml air per tanaman teman-teman. Kemudian langkah berikutnya biasanya saya kocor menggunakan Trichoderma teman-teman. Trichoderma merupakan agensia hayati berupa jamur baik yang dapat melawan berkembangnya jamur patogen atau biasa disebut fungisida alami. Fungisida alami ini sangat efektif dan efisien teman-teman untuk mencegah layu fusarium. Cara penggunaannya adalah gunakan 4 sendok sampai 5 sendok makan untuk 20 liter air, kemudian dikocorkan ke setiap lubang tanamnya teman-teman. Usahakan dilakukan setiap 5 hari sekali, ataupun bisa dicampur dengan pupuk-pupuk yang sifatnya organik, yaitu pupuk organik cair. Itu yang selalu saya lakukan teman-teman, dan alhamdulillah selama ini tanamannya agak subur dan bebas dari penyakit layu fusarium. Kemudian yang terakhir adalah cara mengatasi penyakit antraknosa ataupun yang biasa disebut oleh para petani patek teman-teman. Penyakit ini sangat menakutkan sekali dan banyak petani yang agak ketakutan jika tanaman cabainya sudah terserang penyakit patek. Cara pencegahan dan pengobatannya teman-teman, ataupun cara mengatasi penyakit antraknosa: buang segera buah yang terkena antraknosa, kemudian segera semprotkan fungisida kontak yang berbahan aktif Propinep chlorothalonil teman-teman selama 3 hari berturut-turut menggunakan perekat. Setelah itu semprotkan fungisida sistemik. Kalau saya sendiri biasanya menggunakan fungisida Nativo, itu selalu saya pergunakan untuk perawatan ataupun mencegah tanaman cabai saya yang terserang penyakit patek teman-teman. Itu penjelasan kami, mudah-mudahan video ini bermanfaat dan juga bisa dijadikan tahap pembelajaran bersama. Mungkin hanya sampai di sini dulu teman-teman video saya kali ini, tutorial tentang bagaimana tata cara mengatasi tanaman cabai yang setiap hari diguyur hujan. Semua sudah saya jelaskan semua. Jika masih kurang jelas, ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar. Insya Allah pertanyaan itu akan saya balas. Terima kasih atas segala supportnya, atas hadirnya kalian semua, atas support kalian semua. Alhamdulillah channel Heri Petani Indonesia sekarang sudah mendapatkan 14.600 subscriber dalam waktu ataupun jangka 1 tahun. Sekali lagi, mudah-mudahan video-video yang kami upload bisa menginspirasi, bisa memotivasi, dan juga bisa memberikan edukasi dan dedikasi buat adik-adik kita. Jangan pernah malu untuk menjadi petani. Petani itu adalah suatu pekerjaan yang sangat mulia sekali, karena tanpa adanya perkebunan, tanpa adanya penanaman budidaya tanaman cabai, tanaman melon, mungkin masyarakat Indonesia akan sangat sulit untuk mendapatkan bahan-bahan tersebut. Sekali lagi saya doakan kepada teman-teman semua, semoga senantiasa Allah selalu memberikan kesehatan jasmani maupun rohani, sehingga saudaraku semua, teman-temanku semua diberikan rezeki yang berkah dan barokah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses buat sahabat-sahabat tani, salam sukses buat sahabat-sahabat YouTube, salam sukses buat para petani di seluruh Indonesia.